Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Bagian definisi. Sebelum kita masuk pada fungsi, kita mengingat dulu apa itu relasi. Masih ingatkah kalian apa bentuk ini? Betul, ini adalah diagram panah. Kalian pasti sudah mengenal apa yang disebut sebagai domain atau yang disebut sebagai daerah asal. Kemudian ada kodomain sebagai daerah kawan dan ring sebagai daerah hasil. Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A di sini ke anggota himpunan B. Contoh kasus yang bisa kalian ingat adalah hubungan siswa kelas 10 dengan mata pelajaran yang disukainya. Jadi, kalian bisa mengetahui yang disebut relasi adalah sebuah hubungan. Hubungan di sini yaitu hubungan yang memasangkan antara himpunan A kepada himpunan B. Lalu, fungsi sendiri apa? Fungsi ada yang menyebutkannya sebagai pemetaan. Fungsi adalah sebuah relasi yang menghubungkan setiap himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B. Yang biasa disimbolkan di sini ini adalah huruf F, tapi tidak selalu huruf F, bisa G, bisa H, dan seterusnya. Dalam sebuah fungsi, kita bisa menuliskan dengan 4 macam. Bisa melalui diagram panah, bisa melalui kartesius, himpunan pasang terurut, ataupun dengan menggunakan rumus. Diagram panah seperti yang tadi ya, seperti ini. Apabila ada himpunan A ke himpunan B, kemudian dibuat dalam bentuk diagram panah seperti ini, kemudian dipasangkan setiap anggota himpunan A dipasangkan pada anggota himpunan B. Maka ini adalah grafik daripada diagram panah. Lalu bagaimana dengan diagram kartesius? Betul, diagram kartesius berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa A yang kita sebut sebagai domain dan B kita sebut sebagai kodomain, maka 2, 4, 6, 8, 10 di sini hasil pemetaannya kita sebut sebagai ring atau sebagai daerah hasil. Maka kita bisa sebutkan bahwa domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kodomainnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan ringnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Lalu apa hubungannya dengan diagram kartesius? Bagaimana kita bisa membuatnya? Fungsi dalam diagram kartesius. Kalau dalam diagram kartesius ada pasangan, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk menuliskannya ada X dan Y. Bagaimana kita melihatnya? Yang harus kita perhatikan bahwa yang disebut domain pada
diagram Kartesius adalah sumbu X. Ini adalah bagian domain. Sedangkan kodomain ada pada sumbu Y. Ini yang kita sebut sebagai kodomain. Jadi, diingat sekali lagi bahwa domain terletak pada sumbu X dan kodomain terletak pada sumbu Y. Maka di sini kita bisa tahu bahwa untuk diagram Kartesius, ringnya terletak di mana? Betul, terletak di sumbu Y. Karena kodomain terletak pada sumbu Y, maka ringnya juga terletak pada sumbu Y. Kita coba menggambar diagram panah yang ada di sini, kita translate dalam diagram Kartesius. Kalau tadi domainnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana 1 dipasangkan pada 2, artinya bahwa dari X1 ke Y2, maka ketemu di sini. 2 dipasangkan dengan 4, lalu 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8, 5 dipasangkan dengan 10. Ini adalah diagram Kartesius untuk fungsi. Fungsi dari kasus yang ada pada diagram panah sebelumnya. Lalu bagaimana jika dengan menggunakan rumus? Jika menggunakan dengan rumus, maka kita harus mencari hubungan. Rumus di sini bisa dituliskan dalam bentuk seperti kalau kita membuat diagram panah, membuat nama fungsinya adalah f, maka kita bisa menuliskan di sini adalah f. F X sama dengan 2X. Dari mana ini berasal? Lihat hubungan antara 1 yang bisa memetakan kedua. 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Maka hubungan ini artinya bahwa nilai Y-nya atau ringnya didapat dari 2 kali lipat dari nilai X-nya. Maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini, bahwa fungsi daripada diagram panah tersebut bisa dituliskan dalam bentuk Fx sama dengan 2X. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk F seperti ini. Lalu bagaimana dengan menggunakan pasangan terurut? Pasangan terurut berarti himpunan, berarti ada kurung kurawalnya ya, karena himpunan. Kita pasangkan nilai-nilai daripada pemasangan tadi. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Dari relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Kita ingat tadi, apa itu merupakan fungsi? Fungsi adalah ketika domain memiliki kawan tepat satu pada kodomain. Maka kasus ini apakah merupakan fungsi? Di mana pada kasus ini semua domainnya memiliki kawan tepat satu pada kodomainnya. Maka ini kita sebut sebagai
fungsi. Lalu bagaimana dengan yang ini? Apakah ini merupakan fungsi? Tidak ya, karena salah satu daripada domain anggotanya tidak punya kawan. Maka kita sebut ini bukan merupakan fungsi. Lalu bagaimana dengan ini? Kita lihat domainnya. Apakah semua domainnya punya kawan tepat satu? Betul. Maka kasus ini kita sebut sebagai fungsi. Lalu bagaimana dengan ini? Apakah dia merupakan fungsi? Bukan ya, karena salah satu anggota pada domainnya tidak punya kawan untuk kodomainnya. Jika diberikan pasangan terurut dengan domain 1, 2, 3, 4, 5, apakah ini merupakan sebuah fungsi? Kita amati apa tadi untuk mengidentifikasi bahwa dia merupakan fungsi atau bukan? Betul, domainnya ya. Apakah domainnya punya kawan tepat satu? Dengan domain 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ini merupakan fungsi. Lalu, apakah ini merupakan fungsi? Dengan domain 1, 2, 3, 4, 5? Bukan ya, karena 4 tidak memiliki pasangan. Begitu pula dengan 3. Maka dia dikatakan bahwa ini bukan merupakan fungsi. Lalu bagaimana dengan ini? Apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat. 1 di sini. Ada 2. Ada 4. Apakah ini merupakan fungsi? Dengan domain 1, 2, 3, 4, 5? Betul, bukan. Bagaimana dengan ini? Apakah ini merupakan fungsi? Betul sekali. Ini juga bukan merupakan fungsi, karena 4 tidak memiliki kawan. Lalu, jika ini, apakah merupakan fungsi? Betul sekali. Fungsi ya. Coba kita amati grafik berikut ini. Kalau tadi kita sudah bisa mengidentifikasi dari pasangan terurut maupun diagram panahnya, sekarang pada grafiknya. Ingat bahwa yang disebut domain adalah terletak di X, dan yang disebut kodomain adalah sumbu Y-nya. Maka untuk mengetahui apakah dia merupakan fungsi atau bukan, maka kita harus melihat nilai X-nya. Apakah masing-masing daripada X di sini punya kawan tepat satu pada Y-nya? Kalau di sini untuk 1 ada berapa? Ada 2 ya? Maka dikatakan bahwa ini bukan merupakan fungsi. Lalu bagaimana dengan ini? Kalian ingat tidak? Apa ini grafik apa? Betul, ini adalah fungsi kuadrat atau yang disebut sebagai fungsi parabola. Jelas namanya fungsi, pasti ini merupakan fungsi. Coba kita cek nilai X-nya serta nilai daripada Y-nya. Apakah semua X punya kawan tepat satu pada Y? Kita amati dari min 1 di sini. Tepat satu ya, bawahnya juga tidak ada. Begitu pula untuk titik-titik yang ada pada sumbu X ini. Mereka hanya punya kawan tepat satu pada Y. Maka ini kita sebut sebagai fungsi. Ingatkah kalian? Kalau ini grafik apa namanya? Benar,
ini kita sebut sebagai fungsi linier. Fungsi yang berupa garis. Maka disebut fungsi garis atau fungsi linier. Kita cek, benar tidak dia merupakan sebuah fungsi? Kalau dari kata-katanya sudah jelas dia merupakan fungsi. Ingat tadi bahwa yang disebut fungsi bahwa X harus punya kawan tepat satu pada Y. Maka di sini, apakah semua nilai daripada X memiliki kawan tepat satu pada Y? Betul, maka ini kita sebut sebagai fungsi. Bagaimana dengan kasus ini? Apakah di sini dia merupakan fungsi? Kalau kita lihat di sini untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, maka nilai X kita ambil misalkan min 2 di sini. Apakah dia punya kawan tepat satu? Tidak. Maka ini kita sebut bukan merupakan fungsi. Mudah bukan? Ingatlah untuk selalu berpikir positif agar hidup kalian menjadi lebih positif. Sampai jumpa!